Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Esti Husnun SPD. Saya sebagai guru pendamping dari SDN Sukahaji 02 Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan buku yang sudah saya baca yang berjudul Asal Mula Danau Toba. Buku ini ditulis oleh Yudhistira Ikranegara dan buku ini diterbitkan oleh Serbajaya. Kali ini saya akan mempresentasikan buku yang sudah saya baca ini dengan menggunakan teknik dongeng. Berikut ini dongengnya. Asal mula Danau Toba. Pada zaman dahulu kala, di sebuah pedalaman di Sumatera Utara, tinggallah seorang laki-laki. Dia bernama Toba. Dia tinggal hanya seorang diri di rumahnya, karena kedua orang tuanya telah lama meninggal dunia. Toba mencukupi semua kebutuhan hidupnya dengan bercocok tanam di sawah dan juga kebun peninggalan dari kedua orang tuanya. Toba dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai anak yang baik hati. Dia rajin dan suka menolong orang-orang di sekitarnya yang sedang kesusahan. Kemudian, pada suatu hari, Toba pergi ke sebuah sungai. Dia hendak memancing ikan untuk santapan dirinya. Kemudian setelah lama berselang dia menunggu seekor ikan yang datang. Akhirnya kailnya disantap oleh seekor ikan yang sangat besar. Betapa senangnya hati Toba pada saat itu. Kemudian tidak berlama-lama Toba membawa ikan besar tersebut pulang ke rumahnya. Toba menyimpan ikan itu di dapur. Kemudian Toba pergi keluar rumah hendak mencari kayu bakar untuk memasak ikan tersebut. Setelah beberapa lama, kemudian ia kembali ke rumahnya. Namun betapa terkejutnya hati Toba karena melihat ikannya sudah tidak ada. Namun di rumah itu ada seorang gadis cantik yang sedang duduk dan juga di atas meja makan telah tersedia berbagai makanan atau hidangan lezat. Betapa takjubnya dia melihat kejadian tersebut. Kemudian pada saat itu Toba langsung jatuh hati kepada gadis cantik itu. Akhirnya Toba mengungkapkan perasaannya kepada gadis cantik itu. Toba ingin meminang gadis cantik itu untuk dijadikan istrinya. Namun gadis cantik itu memberikan sebuah permintaan kepada Toba. Dia ingin bahwa suatu saat nanti apabila mereka sudah menikah, dia ingin bahwa Toba itu jangan sampai mengungkit-ungkit asal mula atau asal usul jati diri gadis cantik tersebut. Dan akhirnya Toba pun menyetujui permintaan gadis cantik tersebut. Hingga akhirnya mereka pun menikah dan hidup berbahagia di kampung tersebut. Tidak lama berselang setelah pernikahannya, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Mereka sangat menyayangi Samosir. Samosir dibesarkan oleh Toba dan ibunya dengan penuh kasih dan sayang. Akan tetapi karena ibunya sangat memanjakan Samosir tersebut, akhirnya Samosir memiliki sifat yang kurang baik. Hingga akhirnya pada suatu siang, Toba sangat marah terhadap Samosir putranya. Karena Samosir telah menghabiskan bekal makan siangnya untuk Toba. Dan seketika Toba pun memukuli Samosir anaknya dengan bertubi-tubi. Saking kesalnya akhirnya Toba pun mengeluarkan kata-kata yang menyakiti Samosir. Toba berkata, "Dasar anak kurang ajar, keturunan ikan yang tidak tahu diri." Kemudian Samosir menangis dengan sangat bersedih dan ia segera kembali pulang menuju rumah menemui ibunya. Sesampainya di rumah, Samosir menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Kemudian sang ibu pun menangis dengan sangat sedih. Istrinya bersedih karena dia merasa bahwa suaminya telah lupa akan janjinya di masa yang lalu. Tidak lama kemudian akhirnya sang ibu memerintahkan Samosir untuk segera naik ke atas bukit dan naik di atas pohon yang paling tinggi.
Akhirnya Samosir pun lari ke atas bukit dan sampailah di sana. Setelah anaknya sampai, sang ibu segera berlari ke tepi sungai. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba awan hitam mulai muncul. Angin bertiup kencang dan akhirnya turunlah hujan yang begitu deras. Melihat fenomena alam itu, kemudian sang ibu segera menceburkan dirinya ke dalam sungai. Seketika itu pula sang ibu berubah menjadi ikan besar seperti sedia kala. Hujan lebat datang terus-menerus hingga menenggelamkan di sekeliling tempat tersebut. Dengan melihat perubahan fenomena alam yang begitu cepat, akhirnya Toba berpikir untuk segera lari dan menyelamatkan dirinya dari banjir tersebut. Dia berlari, terus berlari, namun air terus meluap begitu besarnya dan terus mengejar Toba. Hingga akhirnya Toba pun tenggelam dan ia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Toba tenggelam di tempat tersebut dan akhirnya tempat tenggelamnya Toba tersebut terkenallah hingga saat ini dengan sebutan Danau Toba. Sekian presentasi dongeng dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.